Halo, assalamualaikum sobat channel Rifki Albani. Kali ini kedatangan tamu nih, Bang Nang. Dia lagi pengen banget nih, istrinya pengen kedok Anis ya. Karena katanya Anis ada di sini, jadi dia tuh. Tuh. Cetak sendiri ya. Jago nyetak deh, Man. Ya, senior ini. Wah, letting-lettingan zamannya. Ya, buset berapa ondel-ondel dia udah main dia nih. Nang, Bang Rohim, terus apa lagi tuh? Bang Bolang, Bang Ade, waduh, Bang Andre, Irama Delia. Ini nih bocah-bocahnya nih. Nah, gimana caranya Bang? Kita lihat hasil akhirnya aja ntar dia bagaimana itu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu subscribe, like, share, komen kalau perlu. Kasih tahu teman-teman nih kalau mau belajar bikin ondel-ondel atau sekedar mencari informasi tentang si ondel-ondel, kunjungin channelnya Rifki Albani. Oke teman-teman, semoga sehat selalu. Yang penting prokes, ya, jaga jarak, pakai masker. Nah yang pasti banget sih ikut program pemerintah tuh, wajib vaksin ya. Oke teman-teman, lanjut kita tonton Bang Nang lagi bikin topeng Anis sama Jampang. Jadi gue inget festival Kemayoran nih Nang. Emang si Anis ini pasangannya Jampang. Baru pertama keluar tuh itu. Ini Anis ini. Identitas cetakannya Bapak Lahlan nih, ini nih, warnanya hijau dia cetakannya. Hijau. Yang selamat ini doang. Ada sebenarnya ada kedok yang nggak pernah orang punya tuh, Bibah. Nggak tahu ada di mana tuh kedok Bibah ya. Kedok Bibah nggak selamat itu sama kita tuh. Nah, ini proses pengolesan mirror glass. Pelapis anti lengket nih. Jadi fiber ketemu fiber tuh kalau nggak diolesin mirror glass, sebenarnya bisa pakai PVA. PVA itu kayak sabun lantai gitu ya, pembersih lantai. Bisa juga pakai gemuk kalau teman-teman mau ekonomis. Cuman jadinya kotor, nggak kilap. Kalau pakai mirror glass ini kilap. Memang harganya lumayan mahal mirror glass ini. Satu kaleng sekarang ini 150.000. Lebih ya nanya? 175. Wow, dolar tinggi banget berarti. Tapi kalau dolarnya turun ini bahan nggak turun loh, bertahan. Bingung gua. Resin aja sekarang lagi gila banget ini resin teman-teman. Iya, resin lagi gila ini. Kita pemain fiber lagi pada pusing nih. Harganya nggak bisa naik, bahan bakunya parah naiknya. Saya pun sampai nggak produksi karena memang resinnya tinggi banget ini. Kita bingung jualnya teman-teman. Ini pengolesan sampai rata ya. Sebenarnya kalau cetakan Anis yang ini nih, satu kali oles diamin 5 menit udah aman. Karena memang udah nggak kehitung ini berapa banyak yang udah dicetak sama cetakan ini. Ini termasuk cetakan tertua juga nih di Rifki Albani nih Anis. Cuman hancur duluan si Jampang ya. Jampang udah keburu hancur dia. Karena memang waktu bikin tuh tipis banget si Jampang. Nah ini Jampang nih, pasangan aslinya waktu pertama kali Anis keluar di festival Kemayoran loh, yang dijuriin sama Baba Andi Suwandi. Bang siapa? Ya bener ya, Bang Andi Suwandi ya namanya ya. Dulu dalam rangka festival Barongan Jakarta Pusat itu, nggak lama keluar lagi di festival Tanah Abang. Itu kalau nggak salah 2008 itu. Oh, masih piye kan? Iya masih piye. Nang masih sering ngelap-ngelap ingus kok. Si Bolang megang gendang kecil, Ade main kempul, aduh inget banget itu. Kecil-kecil banget itu. Tehian sama orang gedean tehian semua. Dulu, sekarang udah pada punya anak ini punya. Udah pada punya, jadi anak kecil punya anak kecil ya. Ini Jampang udah hancur-hancuran, macannya juga udah gak beres, bintangnya, macannya. Jidatnya ada tambang itu, kira tambang. Gak beres. Ini sulitnya kalau di Jampang nih, yang susah keangkat itu biasanya di kumis sih. Kadang-kadang nempel deh nih kumisnya.
Makanya nih nanti pas finishingnya nih perlu ngamplas sama dempul nih yang lumayan lama dia. Harusnya nanti kalau udah bikin duplikatnya si Jampang nih kita bikin cetakan ulang nih. Nanti deh, mesinnya tinggi banget bosku. Kalau bisa dicetak pakai semen kita cetak pakai semen ya. Jampang. Belakangnya gagal. Tuh, alisnya dia gitu tuh, karakternya galak ya. Si galak. Balik lagi nih, serabut ini wajib kalau main fiber. Jadi kalau kita main semen, apa coran, pasir semen, ini penggantinya besi. Kalau kita nggak ada besi ngecor, ambles. Sama fiber juga gitu, kalau nggak ada seratnya. Nah, kenapa ini bedanya ya? Kenapa disebut fiberglass? Nah, si mat ini nih kaca yang dipanasin nih. Kalau roofing yang buat list gypsum itu limbah lepis ya. Benang ini itu benang, bukannya kaca. Nah, ini kaca nih. Makanya kalau udah kena resin, nah makanya disebut fiberglass. Glass nih, kaca yang dipanaskan. Jadi dia emang khusus untuk bahan kimia. Kalau lu pakai apa roofing, lentur ntar jadinya. Bedanya itu, hasilnya lentur bukannya kaku. Sering kan nemuin kedok ada yang lentur, nah itu biasanya roofing tuh, bukannya serabut matnya. Ini biasanya kalau buat perahu bebek nih, perahu bebek atau boot gitu, kita nggak pakai yang begini nih. Dia pakai yang hard gitu, modelnya kayak perban lah. Kalau pakai perban lebar juga, tapi yang model rapet dia, lebih rapet, dianyam dia. Nah, kenapa sih harus dihancur-hancurin begini nih? Karena ini banyak lekukan bang, jadi supaya nyatu. Kalau kita pemain fiber nyebutnya itu kalau nggak kena cocolan fiber tuh resin angin bohong. Itu kesian tukang dempul tuh, pecahin dulu, isiin sama dempulan, ngamplasin. Aduh, itu capek banget itu. Mungkin kalau buat main body kit motor ya nggak terlalu parah ya, karena lekukannya itu nggak dalam. Iya, nggak banyak, ngamplas pun aman. Tapi kalau kerajinan nih, apalagi kalau yang miniatur, waduh, detailingnya bikin lama itu bosku. Untuk teknik paling lama tuh kalau bikin topeng dia finishing, ngamplas, dempul, ngamplas, dempul lagi, ngamplas lagi, epoksi. Nah, epoksi itu pondasi cat ya. Jadi biasanya ada yang grey, ada yang epoksi primer, itu tergantung masing-masing orang deh finishingnya. Jadi kalau nggak pakai epoksi dia catnya cepet rontok bosku. Biasanya cat duko tuh atau pilok kudu wajib epoksi tuh. Habis di epoksi baru amplas, paling bagus banget, naik dari 1000 ke 2000 tuh. Wah, kilap banget itu topeng. Kalau kita biasanya senang pakai dasarannya tuh primer, white primer gitu tuh. Merek-merek Diton atau merek Pilok juga boleh. Kalau pakai samurai wah bingung jualnya bosku. Samurai mahal, jadi kita pakai cutter aja deh, cutter. Ini udah tahap hampir mau 70% bosku. Abis ini dicocol resin tanpa talak. Resin hanya katalis cocol. Nah, kalau buat saya nih pemain fiber, kita bisa ngelihat teknik nyocol. Kalau orang pemain baru tuh nyocol nggak bakal beres tuh bosku. Nggak nempel gitu. Jadi nggak nempel sama dalam-dalam nih. Apalagi kalau anis gini nih, rentannya di sini nih.
Ini ada cegok kuping nih, dia kalau nggak sampai ke dalam nih dia jadi angin bohong nih sini. Nanti ini kopong nih isinya nih kalau udah jadi nih. Kelihatan pokoknya kalau orang main fiber baru dari teknik nyocol nih bosku. Ini teknik akhir ini. Jadi capek bosku, kesian tukang dempul ini. Bongkar dempul ngamplas, ngempul lagi, ngamplas lagi, itu capek banget bosku. Dulu waktu belajar ini yang kita cari tahu tuh bukan cara nyetaknya, tapi cara nyuci kuasnya. Itu nanya ke tukang kimia manapun itu waduh susah banget. Akhirnya kita ketemu karena apa, kita uji coba resin tuh nggak nyatu sama air, berarti dia itu minyak kandungannya. Akhirnya kita coba-coba cabut colek bosku. Nah dulu juga saya nggak pernah pakai mirror glass tuh, saya lebih seneng dominan pakai gemuk. Pertama murah 6.000 perak kan, cuman kotor bosku, nyucinya ribet banget itu, pada hitam bosku. Nah buat teman-teman yang baru belajar, biasanya biar pakai mirror glass tetap nempel, itu pasti tuh. Nah karena ada tekniknya lagi tuh bosku. Tekniknya itu setelah dioles mirror glass, kalau cetakannya masih baru jangan langsung dicetak, diamin dulu sekitar 5-10 menitan lah biar nyerap dulu. Kemudian dioles lagi untuk tahap kedua, didiamin lagi. Karena kalau cetakan baru ya, kalau cetakan kayak gini kan udah sering dipakai nih, jadi masih banyak bekas-bekas mirror, masih ada minyak-minyak mirror, makanya dia kalau didempul nggak akan nempel. Kalau cetakan bekas dipakai tuh kalau didempul nggak akan nempel, kecuali diamplas dulu, dicuci lagi, baru didempul. Nih Nang juga nggak tahu nyontek di mana nih Nang nih. Waduh, saya nyontek di sini. Nyetak nyontek di mana nggak ngerti jadi. Wah ini bosku, nih paling sehat. Paling kurus. Ini sehat. Ya, ini kalau ditaruhin kembang kelapa panjang di sono nyama ini. Gua nggak tahu nih. Kadang orang sering datang ke sini nanya-nanya nyetak. Nih gue seneng nih. Bang, gue mau beli kedok. Gue kasih cetakan tuh, lu cetak sendiri. Karena pulang dari sini gue yakin lu bisa bikin kedok. Ya. Iya dong harus. Iya. Kok aja mah modal nekat ini. Ini modal nekat nih. Iyung aja di sini bagian finishing doang, maunya ngelukis tuh kalau Iyung tuh maunya tuh. Ini tinggal dia nih, gue tantang bikin cetakan nih. Setelah dia finishing ini harusnya dibikin cetakan dulu nih, jangan langsung dicat nih, biar dia nggak mondar-mandir jauh bosku. Kita kan kalau cetakan gue rusak tuh bisa minjem sama dia nih harusnya. Modalnya gede. Modalnya gede. Modalnya gede. Udah bayarin aja nih, hitung-hitung apa ya 3 juta lah, hitung nipu. Oh kalau ke atas tuh, di atas Sanggar Pialawadi lu boleh lihat cetakan patung loh, gede-gede banget tuh. Satu cetakan patung tuh ngabisin anggaran sampai 4,5 juta lah untuk resin, karena dia udah gede ya kan. Ini nih serabutnya nih bisa 3 kali lapis nih. Hitungannya roll. Resinnya drigen ya. Biasanya drigen 25 kilo itu jadi 2 drigen lah. Totalnya jadi 50 kiloan lah. 1 kilonya sekarang itu kalau nggak salah resin 55 dikali 50 kilo. Ya itu lah, hitung sendiri. Itu baru resinnya aja, belum katalis. Belum lagi kita ada namanya apa lagi ya, aerosol, talok itu hitungan sak. Talok dan sakan. Nah kalau perahu bebek kita tuh biasanya kalau satu pedal jual sekitar 15 juta kalau perahu bebek tanpa molding ya mah. Oke bosku, lanjut lagi biar Sinang mau nyocol-nyocol ya.
dede bayinya kesian ditinggal. Hati-hati lu. Pelan-pelan aja. Oke, iya hati-hati. Iya, Ji. Sama-sama, Ji. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat topengnya. Topengnya. Jo, iya.